Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa ja'ala kaidal kafirina fi tabab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi turja syafa'atuhu yawmal hisab wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratan kami para ahli, para ulama, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, beserta semua jamaah sholat subuh sekaligus juga kajian subuh atau ngaji pagi yang berbahagia. Alhamdulillah kita hadirkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita kalau dalam panjenengan saja bisa apapun enggak itu berkumpul di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hidup kita dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita aturkan shalawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita bersalawat kepada Rasulullah ini ada maksud dan tujuan. Apa tujuannya Pak Beri? Bersalawat. Ya, bersalawat itu kita bertujuan agar supaya kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah dan diakui sebagai umatnya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya mengucapkan bahasa kalimat umat terbaik? Karena umat itu manusia itu ada yang baik, ada yang terbaik. Ada orang yang bagus, ada orang yang paling bagus. Tapi juga sebaliknya, ada orang yang buruk, ada orang yang paling buruk. Ada orang yang juga, ada orang yang juga. Ada orang yang juga. Seseorang yang senang melaksanakan ibadah, orang yang senang sholat, kak itu termasuk orang yang baik. Tapi orang yang suka melaksanakan sholat, suka melaksanakan kewajiban, sekaligus juga senang mengajak orang lain untuk turut serta mengerjakan kewajiban itu, maka dialah orang yang terbaik. Orang yang senang sedekah bagus, dapat cek bagus. Orang yang senang sedekah bagus, dapat cek bagus. Orang yang senang sedekah berarti dia orang yang suka melakukan kebaikan. Tapi orang yang senang bersedekah dan suka mengajak orang lain untuk turut serta bersedekah, maka itulah orang yang terbaik, orang yang secek bagus. Paham ini? Orang yang ngaji, senang ngaji akan dilihat. Termasuk orang yang bagus, nampak orang yang secek bagus. Orang yang bagus nampak secek bagus. Orang yang bagus, karena pun senang ngaji ini. Tapi mana kalau senang ngaji senang ngaji, senang itikaf di masjid, pas senang juga ngajak. Sing ngadungi laki-laki aja, sing ngadungi bini aja, bini si setong aja, bini si nomor 2.
Maka ini termasuk orang sejak. Tapi juga hari ini juga berlaku sebaliknya. Ada orang sejak, ada orang sejak. Ada orang secerai. Coba lebih coba lagi. Coba. Yang sampai ngajak orang lain ganggu cerai dia. Ada orang sejak makanya Al-Quran jelas alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang yang cuma orang sibuk bakhil bikhul bakhil wahid cerah pas ngajar orang lain tak boleh cerai, orang saya suruh pakai kopi. Cerai tak kencang sedekat masjid, tak kencang morok, kamu tak bilang apa. Pas berdoa yang saya sedekat, kamu tak bilang dihalang-halangi tembok ibu. Apa beri masjid? Mereka beri kerakmin, jadi kan tak benar-benar di masjid. Nah ini orang yang sejak coba saya tanya Bapak Ibu, yang paling berat itu hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba apa pengedarnya? Apa bukan? Yang menjerumuskan. Karena dia yang menjadi penyebab orang lain berbuat jelek. Hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya hanya sebatas dikarantina karena dianggap sebagai korban. Tapi kalau pengedar apalagi gembong narkoba, oh benar berat. Benih hukuman biasa. Bahkan bisa-bisa dihukum mati karena pengedar merupakan orang yang mengajak orang lain melakukan keburukan dan dalam bahasa kita disebut orang sececu. Paham ini? Alhamdulillah muslimin muslimat jamaah salat subuh, kajian subuh yang dimuliakan Allah. Perlu kamu serang panjenengan kadit tasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedang kau serang panjenengan berkumpul dengan lintok setidaknya akan mendapatkan dua hal. Apa dua hal itu? Pertama berdekatan, nomor dua berkat. Yang pertama apa? Berdekatan. Yang kedua berkat. Paham ini apa bedanya? Paham. Kalau berkatan insya Allah kita semua ini baik yang laki dan perempuan sirade segini sepo anom tua muda insya Allah sama. Teh dari salaman. Dari sebagai lema. Oleh sekolah lagi. Karena ini kan berkatan. Karena ini berkatan. Boleh saya telepon ini. Nah, ini sini. Boleh saya apa ini? Hah? Boleh setong kan? Boleh setong. Belum boleh setong ya. Mbah jamaah oleh lain, boleh setong kan? Mun berkatan. Para jamaah itu berpotensi untuk mendapatkan yang sama. Tapi kalau berkat, kenapa saya berkat? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi masalah satu tanda bertambahnya kebaikan adalah bertambahnya ilmu. Tak kira apa?
Bisa saja kalau sedang panjenengan sami di antara satu sama lain. Kalau karena wadah kong sekong di TV server, baik jamaah maupun pemateri, mereka kiki belum mulai bonus biasa, bonus. Oleh ayu kong sekong itu bergantung. Tapi kita berpotensi untuk mendapatkan hal yang kedua, yaitu berkah. Nah ini kesehatan bisa apa? Kimun saya jenak, mirangaki, mendengarkan dengan serius, mendengarkan dengan seksama, bahkan saya tak pakai percaya sampai melihat ngincang dari samping antusiasnya, maka di sini dimungkinkan ilmunya nanti banyak yang didapat. Tapi mau sengi ngaji, sengi merangan cinta pada serius, dengan masjid, keng-keng nah, beri baru, keng-keng pada masalah, ada kan apa? Tiba-tiba saya syukur karena tidurnya sudah cukup, tapi berarti yang tak ayat sekarang ngasih tanya lagi berkatnya terakhir sampai perebutan dimangkan kalau sedang kajian diharapkan nanti di dalam mengikuti kajian ini tidak hanya berkatnya yang sama, akan tetapi berkatnya, ilmunya yang didapat, kebaikan yang didapat juga siap berlomba-lomba kamu dapat berkat yang sama. Siap. Baik, tunggulah semakin acara kita memberikan materi tentang benci dan cinta. Masuk materi. Nama materi itu materi yang kaya benci dan cinta. Nah, ini kan sementara di pada semakin jadi semakin sehingga makmum sampai kemarin kayak hitung setong kita tak ada. Boleh sih gue enggak kecintaan, boleh sih gue enggak kebencian, diberi saya enggak dua-duanya menurut oleh emosi kami. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kalau sering panjenengan kak dinto perlu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah alaihi wasallam, innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang alim, alamah, pointer masalah dunia, keng budu masalah akhir. Nah, ini masalah cinta atau benci. Nah, ya kan? Mulai pun saya pun tak pakai konsentrasi, pun tak pakai jawab. Coba, ini kan hadis barusan ini terkait dengan cinta atau benci? Benci. Mana kata aku pakai benci bersanya? Enggak. Bener kan? Tak ada kan? Masalah berkata, Pak. Masalah berkata. Ya, Pak. Kalau materi kong bersihnya, bersihnya. Jadi saya perjelas lagi, innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang yang alim, membenci orang yang pintar dalam bab dunia, tapi bodoh tak oning tentang ilmu akhir. Alhamdulillah kalau orang jenengan nanti menengah pintu dalam rangka menuntut ilmu akhir. Coba saya tanya Bapak Ibu menengah pintu ajar ilmu agama, kenapa ajar ilmu masak? Belajar ilmu agama anak atau belajar tentang tata cara membuat nasi goreng sesaman? Agak belajar tentang ilmu agama atau belajar tentang
Allah tidak termasuk orang-orang yang dibenci Allah. Karena apa? Belajar ilmu agama. Orang kalau sudah bisa tahu tentang ilmu agama, maka dia akan selamat dari kebencian Allah. Tapi kan mereka kan punya sifat orang haji tak senang, orang tak senang, bahkan dia ikut jahit, itu tidak akan berpengaruh kepada senangnya Allah terhadap orang yang ahli ilmu agama. Tak sana. Yang penting kita ini menjaga diri agar supaya kita tidak menjadi orang yang tidak disukai atau dibenci Allah. Materi yang pertama itu terkait dengan dibenci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Orang yang boleh tanya ilmu enggak? Ada masa-masa ujian mungkin ada. Tapi pasti ada yang dibenci oleh Allah. Orang yang pintar ilmu dunia tapi bodoh masalah suruh nyanyi suruh ngaji betul kempon sih betul terus baik. Yang kedua tentang cinta, apakah pada saat ini kita yang sudah menjadi, insya Allah Allah panjenengan sudah sukses menjadi hambanya Allah yang tidak dibenci, apakah pada saat ini kita kira-kira menjadi orang yang dicintai oleh Allah ataukah tidak? Kira-kira kalau bersama panjenengan siapa selamat dari kebencian Allah, apakah kalau bersama panjenengan sudah sukses menjadi orang yang dicintai Allah? Kira-kira kalau bersama panjenengan kalau termasuk orang yang dicintai Allah kalau bukan? Kira-kira kalau bersama panjenengan termasuk saya kesenangan Allah kalau bukan? Kesenangan kalau bukan? Kesenangan? Saya akan memberikan ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Karena mumpun materi ini kan boleh tanya boleh. Yang pertama adalah as-sifatu billahi fi kulli syai'. Tanda-tanda dari aulianya Allah. Tanda orang kadin kok kesenangan nek kecintaan sama Allah Subhanahu wa taala, mempercayakan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwa segala perintah Allah, orang kesehatan sama Allah buat sehingga orang yang demikian tidak takut untuk melakukannya. Yakin bahwa jam subuh itu bagus pakai bergerak, datang ke masjid pun melaksanakan sholat subuh. Memperlu kita dengan ini, karena yakin bahwa sholat subuh itu lebih baik dari segalanya, karena sholat subuh merupakan perintah dari Allah. Di zaman dulu itu banyak orang-orang yang tidak suka, tak senang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berperang. Banyak umat Islam, zaman Kanjeng Nabi Muhammad, banyak mereka ketika diperintahkan untuk perang mereka tidak suka. Maka kemudian turunlah ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa-apa yang tidak kalian sukai, tidak kalian kehendaki itu baik bagi kalian, bisa jadi juga apa yang
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah kan Maha Ngerti, Maha Mengingin. Kau bisa membacakan dan rinci Allah. Maka apa kemudian balasan dari orang yang percaya bahwa berperang pada saat itu baik, berjihad di jalan Allah itu baik? Maka jelas kemudian orang-orang yang mendapatkan kemenangan tidak meninggal, maka dia mendapatkan kejayaan Islam, mendapati kejayaan Islam dan bahagia, senang, berarti baik. Sedangkan orang yang meninggal di jalan Allah, dia juga mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sampai kalian mengira bahwasanya orang-orang yang meninggal berperang di jalan Allah mereka itu benar-benar mati. Tidak. Mereka hanya pindah alam, pindah tempat dan di sana mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Farihin bima atahumullahu min fadli. Jadi senang mereka bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yaqulun. Bahkan mereka dan orang-orang sekitar dipaksa. Kok lagi nak senang itu dari menurut semacam. Para pejuang-pejuang kita ini, para pendahulu-pendahulu kita, pendahulu-pendahulu termasuk insya Allah yang pendahulu masjid ya. Pejuang-pejuang masjid ada orang serang dengan bahwasanya memperjuangkan masjid rumah Allah itu besar pahalanya insya Allah. Maha ternyata. Itu bahasa dari Allah. Banyak orang-orang itu takut menikah karena takut pada benci. Benar benar. Benar kira. Kira benar. Ada orang yang takut menikah gara-gara takut tidak kuat memberikan belanja. Tidak dengan belanja di bilang orang, mak boleh bersama ini ya, boleh memiliki ibu anak, boleh anak masuknya. Takut. Tapi orang yang percaya bahwa perintah Allah itu pasti baik, maka dia tidak akan takut. Makanya orang yang berani untuk berkeluarga itu diberi pahala yang sangat besar. Nanti kenceng oleh Nabi ini nanti. Ini kan salah satu sahabat Mu'ad berkata bahwasanya sholatul mutazawwij afdalu min arba'ina sholatan min ghairihi. Sholatnya orang yang berkeluarga, sholatnya orang yang menikah sekali saja lebih baik dibandingkan sholatnya jumlah 40 hari. Nyaman tapi? Hah? Nyaman. Kenapa nyaman? Karena sholatnya orang yang menikah sekali lebih afdal dibandingkan dengan sholatnya orang yang belum nikah sampai 40 hari. Ini komentarnya dari kewadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Fa inna yawman ma'at tazwid khairun min ibadati alfi amin." Orang yang menikah, mungkin saya bini, laki, yang punya suami, punya istri, melalui satu hari saja, khairun min ibadati alfi amin, lebih baik dibandingkan jomblo yang beribadah selama 1000 tahun. Sehari, dibenting 1000 tahun. Ini kalau dihidup usia sampai kampui orang sebut ngalakan ini. Kenapa? Karena menikah merupakan perintahnya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Orang yang menikah berarti percaya bahwa ketika dia menikah nanti akan diberi rezeki oleh Allah. Dia tampung di sekitar Allah, sehingga orang yang percaya itu diberi sekitar Allah akan berbalasan yang baik. Maka sebagai orang kita. Kenapa kita itu kok takut mati? Kenapa kita kok takut mati? Takut nanti kayak seru mereka. Coba, makanya kemudian dibahas lagi ini. Dulu, apakah kita
Apakah ketika kita terlahir di dunia ini langsung bisa ada pengajaran? Pas langsung bisa koroban, lahir langsung koroban, bisa. Tak bisa. Tapi karena Allah Maha Baik, maka kemudian apa yang terjadi? Kehidupan kita berjalan dengan baik. Bahkan kok semari ya. Padahal sebenarnya terlahirnya kita ke dunia ini dengan Allah yang Maha Esa. Begitu pula ketika kita meninggal juga Allahnya tetap sama, Allah yang Maha Baik. Maka tak usah kokat bima. Maka silakan panjenengan dunia tanda menyebut kotak menyebut panjenengan. Tak usah kotak. Wal faqru ila Allah fi kulli syai', berpengharapkan semata-mata kepada Allah di dalam segala hal. Ini dijawabkan. Oh ini Nabi Ibrahim. Tahu nih. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah nabi yang diberi gelar sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim ini kan berdayukur oleh seorang raja. Rajanya namanya siapa? Namrud. Raja Namrud itu sudah mempersiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim, kelompok api, kayu bakar dan sedemikian banyaknya, siap kabur juga. Nabi Ibrahim siap diletakkan ke tengah-tengah api. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Wahai Nabi Allah Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Dengan malaikat Jibril konsentrasi. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, maka kemudian datanglah malaikat Jibril dalam rangka apa? Mata berapa? Ini nasihat ini. Nggak boleh sampai gulir menawarkan bantuan. Tapi kemudian apa tanggapan Nabi Ibrahim pada saat itu? Karena Nabi Ibrahim jelas adalah waliullah, Nabi dan Rasul yang sangat dicintai oleh Allah, maka jelas al-faqru ilallah fi kulli syai'. Nabi Ibrahim tak mungkin tidak menjawab iya dengan tawaran malaikat Jibril, tapi justru beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baiknya pengontrol. Maka gara-gara itu, sebab Nabi Ibrahim begitu percaya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung Allah dikatakan ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, tanda cepat. Tapi untuk saat ini kuni barda, patuhi perintahku, jadilah kamu dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan jadikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Gara-gara Nabi Ibrahim cek pasrah, cek percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya api yang seharusnya melahap dan membakar badannya Nabi Ibrahim, tapi justru api berubah menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Maka aku pertanyaan masalah belajar pertanyaan kenalan tunjuk mulai masjid semua yang yang terakhir, warju'u ilallahi fi kulli syai'. Segala sesuatu itu, orang yang dicintai oleh Allah maka mempercayakan segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda bahwa kita ini termasuk orang yang dicintai Allah ketika ditinggal orang yang kita cintai, maka dia biasa-biasa saja.
Ada seorang suami ditinggal istrinya, biasa, cukup saksa. Nangis dia cukup ngomong nangis. Mereka ini kan bukan nangis, saya bisa nyari model. Santai, karena percaya dan kembali kepada Allah. Sama juga seorang istri ditinggal suaminya, biasa, nangis. Mereka karena nanti Allah yang akan menjaminnya. Maka sebaik-baiknya orang yang mendapatkan musibah dan dia termasuk orang yang dicintai Allah, tanda bahwa kaum sang panjenengan itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan musibah, maka kalimat yang diucapkan adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun paham ki? Mungkin ada pertanyaan. Betul begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keluarga Ustaz. Mau keluarga lagi? Tak apa, diizinkan namanya. Masalah keluarga. Salah satunya itu tidak sinkron Ustaz. Antara istri dan suami. Istri nyuruh ke masjid, tapi suaminya malas ke masjid Ustaz. Jadi saya tanyakan itu gimana Ustaz? Masalah hukumnya suami itu malas ke masjid, tapi istrinya nyuruh ke masjid Ustaz. Yang ditanyakan apa? Saya tanyakan itu masalah hukumnya. Makanya istri kan harus patuh sama suami. Suaminya malas ke masjid Ustaz. Itu kan ceritanya banyak di masyarakat sekitar kita Ustaz. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri harus patuh pada suami. Tapi justru ini istrinya menyuruh masjid, suaminya masih tak kenal. Ini kalau kayak ini kan seharusnya memang pemimpin, pemimpin sebenarnya si cakar, si patang. Tapi justru ini istrinya si patang, suaminya tak ada. Baik, begini ya. Datang ke masjid perlu kita pahami tidaklah atau bukanlah satu-satunya ibadah. Makanya cuma kanjeng Nabi kok kanjeng Nabi ini kalau pengajian nanti, buat diserahkan ke ngomong. Iya, orang beban para sahabat silakan. Cuma mungkin rasanya. Oh, kanjeng Nabi masih paham deh. Nah, kemudian disitu kanjeng Nabi, bisa jadi dia itu di sana dalam rangka memberi akar keluarganya yang itu wajib menjalankan kewajiban acil dan acil oleh orang acil, bisa jadi akibat. Jadi tidak semuanya yang harus diperlukan. Cuman kan kebanyakan semakin aslinya orang yang tak sibuk, minggu masih sibuk. Asli tak repot mun dokter berdebat-debatan sempat mun dokter berdebangkiran masjid ayo Allah ya Allah pas tak sempat orang kalau banyak membangun malam apa rasa raya apa rasa karaso kamu surat tahajud untuk penjara dunia pas cengengan. Selain itu memang seperti ini Pak Ferry. Dakwah itu ada yang dakwah bilham. Jadi ada dakwah itu dengan
dengan pekerjaan, perbuatan, tapi juga ada dengan ucapan. Seseorang yang mampu mendakwah, mengajak orang lain dengan ucapan, itu biasanya kurang bisa diperhatikan kalau misalkan tidak sinkron dengan pekerjaannya. Ada orang yang ngajak kita renguwah ngajar aina berjemaah kayak pandang saja. Ampun si kelopain kamu kenal. Ada biasa kayak gitu. Makanya diucapkan itu ada pepatah ya, bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi ngajak orang lain dengan perbuatan kita itu lebih bisa diikuti, lebih fasih, lebih mandiri daripada sekedar ucapan. Lebih mandiri. Memang kan misalkan bu ibu ada seorang istri menyuruh suaminya ke masjid, kengkirin di betul pada ada tahu kita itu apa benar ya? Begitu pun suami pada ini kan ada yang ujung deh nggak ujung nak deh ya jangan kita cowokan lah ego jangan tinggi kita cowok juga ada bahkan bukunya ada ngengkor ya ini lain apa gimana ya kami pakai bini kayak gitu ya. Jadi memang kalau kita mau mengajak orang lain itu usahakan itu kita sendiri sudah melakukan. Makanya tekan dari takbiran, itu menjadi bulan, bukan dari saya. Teman-teman takbir itu mulai dulu memang prinsipnya. Siapa saja yang mau jadi takbir, silahkan, boleh orang tua, boleh lingkungan dari keluarga, silahkan yang mau jadi takbir. Tapi kalau usahakan rajin dulu di masjid. Coba kan ingat kan teman-teman dengan prinsip ini ya, kalau mau jadi takbir usahakan dia rajin di masjid, karena takbir itu kan dalam rangka untuk memakmurkan, mengajak orang lain untuk turut serta memakmurkan. Kalau nggak pernah di masjid biasa tak boleh rokok. Ini coba mungkin teman-teman ini bukan pemahaman dari saya, karena memang di masyarakat memang seperti itu. Kalau itu ada seperti ada titik orang mereka, maka kemudian di takbiran ini sudah menjadi ada. Maka monggo panjenengan mengontrol kecil takbir. Tak perlu nyeterakin kakak KTP. Napa pada surat keterangan tidak mampu? Tak perlu. Cukup sering-sering ada jemaah di masjid biarkan. Ya kali masjid. Pahami? Ya karena itu tadi prinsipnya menjadi ketakbiran selain dia membiasakan diri, mempunyai tugas untuk mengajak orang. Sekali lagi, ini berbeda nomor 10. Untuk ada yang tanya. Itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah beri kesempatan bertanya. Ya, mahasiswa. Iya mahasiswa. Semester berapa? Pasca sarjana. Pasca sarjana. S2, S3. S2. Oh, S2. Saya sedikit masih kurang paham tentang konsep yang tadi dijelaskan bahwa ada dua. Pertama yang paling dibenci, yang kedua paling dicintai. Dan ketiga-tiganya saya rasa bersambung. Yang pertama saya catat di sini ada percaya dan yakin. Yang kedua yaitu berharap, dan ketiga mengembalikan. Analoginya gini, semisal kita ingin menggunakan handphone kepada kontak, justru pertama pasti kita yakin kontak bahwa kontak bisa membederakan.
atau berharap bahwa dokter bisa membenarkan. Yang kedua, pasti kalau kita sudah sudah membenarkan, maksudnya sudah meyakin bahwa si dokter itu bisa membenarkan effort kita, justru kita akan mengembalikan juga ke dokter ketika HP kita juga mengalami kerusakan mendadak. Nah, apakah memang ketiga-tiganya ini memang harus ada, atau memang masih ada lain yang konsep bahwa kita sebagai termasuk yang dicintai Tuhan? Karena menurut saya, pengalaman saya bahwa kalau kita sudah percaya dan yakin, pasti semuanya akan ikut mengenai dengan tentang berharap, dan yang ketiga mengembalikan. Seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan. Penanyanya ini pasca sarjana, mahasiswa pasca sarjana. Sudah punya calon istri? Hah? Anu mungkin? Sering dulu punya. Baik, begini. Ada sebuah analogi bahwa ketika kita datang ke tukang HP, tukang servis HP kita rusak. Kita awalnya percaya bahwa konter ini bisa membetulkan HP kita, tapi ternyata HP-nya bukannya sembuh, malah tambah rusak. Yang cuma awalnya tombolnya nggak bisa dipencet, malah pas tak bisa semangat jadi. Lalu bagaimana dengan percayanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah bisa disamakan dengan analogi itu? Maka di sini yang berbicara adalah konsep tentang tauhid. Jadi sebenarnya kajiannya ada dalam ini lebih harus ditarik kepada konsep tauhid, di mana sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Jadi Allah itu berbeda, tidak akan pernah ada yang sama Allah itu dengan makhluknya, baik makhluknya yang di bumi maupun di langit. Tidak bisa kita samakan. Kalau kita mempercayakan kepada seseorang, kepada makhluknya Allah, meskipun dia sudah memasang kompet, saya adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit ini dan itu, bisa saja datang. Tapi ketika Allah yang memproklamirkan bahwa saya Allah, Zat yang Maha memberikan rezeki, maka pasti itu Allah akan memberikan rezeki. Zat yang Maha memberikan rezeki. Ketika Allah memproklamirkan diri sebagai Zat yang Maha Kuasa, maka pasti Allah itu benar-benar Zat yang Maha Kuasa, mampu. Makanya pernah seringkali saya sampaikan, orang itu kadang masih ragu dengan kekuasaan Allah. Salah satunya apa pula? Salah satunya gini, katanya Allah itu Maha Kuasa, mampu menciptakan segala sesuatu dengan konsep kun fayakun. Kun, jadilah, maka kemudian jadi. Tapi kenapa untuk menciptakan manusia saja masih membutuhkan percampuran antara laki-laki dan perempuan? Jauh ngumpul. Kalau bersama jenengan mengerawat dia, anak tidak hati. Tak bisa pandangan zibi, Pak Kombo, keluar dia. Mak boleh sehat kayak segini. Mungkin ada yang pilih kan tadi laki Pak Kombo keluar anak. Di gambar yang tim ini kan. Maka kemudian saya sampaikan, ketika Nabi Isa itu disembah oleh umat Nasrani gara-gara Nabi Isa lahir dengan tanpa adanya perantara seorang bapak atau laki-laki, maka sebenarnya ini merupakan tujuan cara Allah untuk membuktikan bahwa Allah itu tidak tergantung kepada manusia. Akhirnya manusia Allah tak tergantung manusia, tidak tergantung. Buktinya apa? Nabi Isa diciptakan dengan tanpa adanya bapak. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan
Saya kita. Kemudian Allah berfirman, ada. Kenapa kok tidak ada bapak? Karena sebelumnya Allah sudah menunjukkan kekuasaannya menciptakan manusia dengan tanpa adanya perempuan. Apa saya? Siti Hawa. Jadi Nabi Isa itu sebenarnya contoh pelengkap bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Dan sebelumnya Allah sudah memberikan bukti bahwa Allah bisa mampu berkuasa untuk menciptakan manusia dengan tanpa adanya laki-laki dan perempuan, tanpa adanya suami dan istri, laki-laki dan ini, yaitu diciptakannya Nabi Isa. Tanpa adanya bapak dan ibu, saya sudah bapak dan ibu. Nabi. Nah, mau mencari Nabi Isa nih, kondu boleh percaya saya terlalu. Nah, ini kan berkata bisa sama, tapi berkenan belum tentu. Ini jadwal kebenaran itu jelas. Ada manusia yang dikatakan tentang tidak ada ayah dan ibu juga Nabi Isa. Berkata apa? Cuman sedikit ataupun banyak, besar kecilnya ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan